Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas presentasi dari pertemuan 9 sampai ke 15. Perkenalkan, nama saya Tessa Tania Karinta dengan NIM 2023161013 dari Prodi Seni Pertunjukan kelas 1A. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Dr. Haji Hendra Wijaya Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Pertemuan 9 membahas tentang dasar pemikiran wawasan Nusantara. Dasar pemikiran wawasan Nusantara adalah konsep kebijakan luar negeri Indonesia yang menekankan pada pemahaman dan pengembangan potensi wilayah dan keanekaragaman budaya di dalamnya. Materi dasar pemikiran wawasan Nusantara mencakup aspek geografi, sumber daya alam, keberagaman budaya, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara di sekitarnya. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan, keberagaman, dan kemandirian dalam menghadapi tantangan global. Wawasan Nusantara adalah konsep pemikiran yang menekankan pemahaman holistik terhadap kondisi geografis, sumber daya alam, keanekaragaman budaya, dan hubungan internasional di wilayah kepulauan Indonesia. Konsep ini mendorong persatuan, keberagaman, dan kemandirian dalam menghadapi tantangan global, serta mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang potensi dan tantangan di dalam Nusantara. Pertemuan ke-10 kita membahas mengenai wawasan Nusantara. Video Dharma Pongrekun tentang COVID pada intinya. Pembahasan ini membicarakan tentang isu-isu di balik Undang-Undang Kesehatan dan COVID-19. Saya pribadi sangat setuju dengan pemikiran Pak Dharma karena memang pada saat pandemi kita dibatasi untuk sekolah dan belajar beraktivitas termasuk beribadah, dan bagi yang sudah bekerja juga terhambat jika tidak memiliki sertifikasi vaksin. Pada dasarnya sudah menyiapkan semuanya, dan adanya kita mengikuti itu karena menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Itu karena kurangnya pengetahuan tentang wawasan Nusantara, sehingga membuat tidak adanya lagi persatuan dan kesatuan warga negara, dan tidak ada rasa untuk melindungi bangsa secara utuh. Selanjutnya, pertemuan ke-11 kita tetap membahas tentang wawasan Nusantara dalam bentuk diskusi kelompok masing-masing. Pertemuan ke-12 kita membahas tentang konsep ketahanan nasional. Definisi ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus-menerus, dan sinergi mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional, bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional adalah yaitu sifat manunggal, sifat mawas ke dalam, sifat berwibawa, sifat berubah menurut waktu, sifat tidak membenarkan, sikap adu kekuasaan, dan kekuatan. Ciri-ciri ketahanan nasional. 1. Kondisi yang dijadikan syarat utama bagi negara berkembang fokus untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangan warga negara dalam mengembangkan kehidupan. 2. Adanya solusi dan keinginan untuk mengatasi segala macam tantangan dan hambatan yang membahayakan kelangsungan hidup bernegara. 3. Berdasarkan pada metode Astagatra, pedoman mengacu pada wawasan nasional secara umum. Pola operatif yang digunakan didasari pada falsafah negara dan wawasan nasional, diselenggarakan secara realistis dan percaya kekuatan diri. 4. Keadaan dan kondisi negara akan menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan sehingga ketahanan nasional harus dipertahankan dan dibina supaya menyesuaikan keadaan. Pertemuan ke-13 kita membahas video YouTube tentang KPU mendadak ubah format. Pembahasannya yaitu wakil presiden itu bukan hanya aksesoris wakil presiden. Simbol yang dipasangkan untuk pengajuan suara bisa juga sewaktu-waktu wakil presiden.
Karena situasi yang tidak terduga seterusnya itulah desain konstitusional dan ketatanegaraan negaraan yang sudah kita ketahui selama ini. Undang-undang yang sudah mengatakan pasal 277 ayat 1, penjelasan dapat itu 5 kali 3 kali capres dan 2 kali cawapres. Kemudian diaturkan KPU juga demikian di pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU 15/2023. Semua pasangan calon harus hadir lengkap. Jadi ketika tidak ada masalah, artinya supaya publik tetap bisa melihat kualitas calon presiden dapat dilaksanakan secara resmi oleh KPU. Pertemuan ke-14 kita membahas tentang konsep politik nasional dan strategi politik nasional. Konsep politik nasional adalah serangkaian prinsip, nilai, dan tujuan yang dibuat oleh suatu negara untuk mencerminkan identitas nasional dan kepentingannya. Konsep politik nasional berkaitan erat dengan ideologi negara seperti demokrasi, sosialisme, dan kapitalisme. Pertemuan ke-14 kita membahas tentang konsep politik nasional dan strategi politik nasional. Konsep politik nasional adalah serangkaian prinsip, nilai, dan tujuan yang dibuat oleh suatu negara untuk mencerminkan identitas nasional dan kepentingannya. Konsep politik nasional berkaitan erat dengan ideologi negara seperti demokrasi, sosialisme, dan kapitalisme. Pertemuan ke-15 kita tetap membahas tentang konsep politik nasional dan strategi politik nasional. Walaupun sebenarnya tidak masuk kelas, tapi gak apa-apa lah. Sekian presentasi dari saya. Saya harap video ini bisa memperbaiki nilai saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.